I didn't know it was over. Take care of you. Gonna go out tonight, dancing under the moonlight. Hold my hands tight, this is our night. We're having so much fun and we don't stop. What are we up to now? I'm stuck in my crazy mind. So tell me what you know. Please don't let it go. We are going up in space, running over to an empty place, and we'll be alright. Together, together, forever, forever. I won't ever feel alone, 'cause I know you will be here when I need you. Together, together, forever, forever. Seru itu ada di tiap bagian kecil. Kayak teh botol sosro kemasan kotak. Serunya jalan terus. Pada tahun 1940, keluarga Sosrojojo memulai usahanya di kota Selawi, Jawa Tengah dengan memproduksi dan memasarkan teh seduh dengan merek teh cap botol. Pada tahun 1960, Sugiharto Sosrojojo dan saudara-saudaranya hijrah ke Jakarta untuk mengembangkan usaha keluarga Sosrojojo kepada masyarakat di Jakarta. Lalu, tahun 1965, usaha memperkenalkan teh cap botol ini dilakukan dengan strategi cicip rasa, yakni mendatangi pusat-pusat keramaian seperti pasar. Pada tahun 1969, muncul gagasan untuk menjual teh siap minum atau ready to drink tea dalam kemasan botol dengan nama teh botol sosro. Nama tersebut diambil dari nama teh seduh teh cap botol dan nama keluarga pendiri yakni Sosrojojo. PT Sinar Sosro Indonesia resmi didaftarkan pada tanggal 17 Juli 1974 oleh Bapak Sugiharto Sosrojojo di Jalan Raya Sultan Agung, kilometer 28, Bekasi. Lalu yang selanjutnya ada 4P. Yang pertama yaitu produk. Produk dari perusahaan PT Sinar Sosro Indonesia, yaitu ada teh botol sosro. Untuk memenuhi kebutuhan pencintanya, dimanapun berada, teh botol sosro dengan inovasinya sampai dengan saat ini telah memiliki banyak pilihan kemasan produk, yaitu kemasan botol beling dengan volume 220 ml, kemasan kotak dengan volume 1 liter, 250 ml, dan 200 ml. Terus ada juga kemasan pouch dengan volume 150 ml, dan yang terakhir kemasan PET dengan volume 500 ml. Yang kedua ada Fruity Sosro. Yang ketiga ada Sosro Joy Green Tea. Saat ini Sosro Joy Green Tea hadir dalam kemasan botol beling dengan volume 234 ml dan kemasan PET dengan volume 300 ml dan 500 ml. Yang keempat ada teh celup sosro. Dengan varian produknya berbagai macam. Ada yang berisi 5 sampai 100 saset, dan ada juga teh celup sosro kemasan batik yang berisi 25 saset. Yang kelima ada Happy Juice.
Happy Juice hadir dalam kemasan genggam atau Tetra Pak dengan volume 200 ml. Dan ada juga kemasan PET dengan volume 300 ml. Dan yang produk ke-6 itu ada Country Choice. Yang ke-7 ada Tabs. Dan Tabs ini kategori minuman teh berkarbonasi yang launching pada bulan November tahun 2004 dengan kemasan botol beling dengan volume 230 ml yang kemudian disusul dengan kemasan kaleng dengan volume 318 ml. Produk dari perusahaan ini bukan hanya saja memiliki kemasan dan ukuran yang berbagai macam, tetapi varian rasanya pun berbagai macam. Contohnya yaitu ada varian rasa apel, jeruk, jambu, jasmine tea, green tea, dan masih banyak lagi varian rasa. 4P yang kedua yaitu ada Fries. Fries dari perusahaan ini harganya sangat terjangkau, kisaran antara 3.000 sampai 5.000 rupiah. Yang ketiga yaitu Flash. Produk dari perusahaan ini bisa ditemukan di supermarket, minimarket, bahkan warung kecil dan gerobak. Dan yang terakhir ada Promosi. Promosi dari perusahaan ini biasanya melalui iklan-iklan sosro yang terlihat di berbagai stasiun televisi, internet, majalah, surat kabar, radio, dan berbagai acara besar maupun kecil. Hai, nama saya Sofian. Kali ini kita akan belajar tentang SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat di PT Sinar Sosro. Strength, kekuatan. 1. Bahan baku teh sosro dipilih hanya dari pucuk daun teh terpilih yang terbaik yang dipetik dari perkebunan milik sendiri. 2. Harga yang cukup terjangkau untuk kantong masyarakat dan untuk semua kalangan dari yang harganya 5.000, 7.000 sampai dengan 10.000 per varian, bentuk, dan rasa. 3. Ada pengelolaannya dan menggunakan mesin paling modern dari Jerman yang dilakukan untuk menghasilkan produk terbaik dengan standar kualitas terjaga. 4. Dengan hadirnya teh sosro ini membantu perekonomian petani Indonesia untuk bisa menyalurkan hasil petikan ke PT Sinar Sosro tersebut, sehingga PT Sosro ini adalah sebuah wadah untuk memajukan pertanian lokal agar lebih maju dan berkualitas. Weakness, kelemahan. 1. Merasa mengidih brand yang lama, sosok kurang gencar melakukan promosi baik iklan media visual maupun cetak. 2. Sedikitnya varian produk sebab hanya berkutat pada produk minuman, tidak seperti pesaingnya yang membuat varian minuman, tapi mereka juga membuat makanan ringan dengan banyak rasa dan bentuk. 3. Kemasan produk yang kurang variatif sehingga membuat konsumen bosan. Dengan kurangnya kreativitas yang dibuat PT Sinar Sosro membuat konsumen semakin menjauh dan memilih brand lain untuk dibeli. 4. Terkadang tidak semua daun teh bisa terpakai karena seringnya gagal panen disebabkan efek cuaca dan hama. Nah, kali ini ada opportunity ya, atau peluang. Minuman teh sangat digemar di Indonesia. Mayoritas orang Indonesia sangat menyukai teh karena orang Indonesia hampir mengonsumsi teh hampir setiap hari ya. Keduanya adalah praktis, mudah dibawa kemana-mana dengan mengeluarkan variasi seperti teh sosro kotak, teh sosro mengebrak pasaran karena dengan bentuk tersebut konsumen dapat membawa produk itu kemana saja. Ya jadi lebih simpel sih sebenarnya ya. Nah, yang terakhir itu adalah threat ya, atau ancaman. Yang pertama, sudah banyak perusahaan lain yang mengeluarkan produk sejenis yang sama sehingga teh sosro sedikit demi sedikit kalah saing karena kurangnya promo dan kurangnya kreativitas yang dibuat untuk mengebrak pasaran tentunya. 2. Persaingan yang begitu ketat di berbagai jenis minuman yang lebih bervariasi membuat PT Sinar Sosro kalah dalam inovasi di setiap produknya. Nah, cerita inspiratif. Pak Sosujoyo terkenal sebagai pembuat teh yang rasanya khas dan sedap. Kedainya yang ada di kota Selawi. Sadar bahwa tehnya enak, ia pun ingin mengembangkan produk di Jakarta. Awalnya sih ia membuat teh tubruk cap botol yang dikemas dalam kotak-kotak. Namun harapannya tidak sesuai dengan kenyataan karena produk tehnya susah dijual karena banyaknya persyaratan. Walaupun ia sering gagal dalam promosi,
karena masih belum menemukan ide-ide yang membuat menarik dan beda. Namun Pak Sosojayo tidak menyerah. Ia pun akhirnya menemukan ide membuat teh dimasukkan ke dalam botol bekas kecap yang sudah dibersihkan. Nah, bukan hanya itu, karena botol kaca pun mudah ditemukan dan mudah pada zaman itu, Pak Soso pun semakin semangat. Ia pun terkejut karena orang-orang suka dengan teh di dalam botol itu. Dan rasa teh racikannya pun disukai banyak orang. Sehingga sedikit demi sedikit brand Sosro pun semakin besar dan membuka pabrik-pabrik untuk memperbanyak produksinya. Sejak saat itu, orang-orang bisa minum teh di dalam botol dengan mudah dan cepat. Apapun makanannya, pasti minumnya teh botol Sosro. Nah, itulah slogannya adalah PT Sinar Sosro. Oke teman-teman, saya Sopian dan April, kami dari kelompok 4 pengantar manajemen mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga ilmu ini bermanfaat. Jika ada kritik dan saran, kita bisa rundingkan dan bisa diskusikan. Terima kasih, bye. Ramadan kali ini terasa sedikit berbeda. Hari demi hari, ada yang setia berdiri demi kebutuhan semua terpenuhi. Ada yang turun ke jalan, sukarela menambah beban demi kurangi beban sekitar. Saat jumpa bukan jadi pilihan, ada yang ikhlas menyambung ikatan. Mereka terus berdiri di garis depan, memberi harapan untuk bersama mencapai kemenangan. Karena mereka tahu memberikan kebahagiaan adalah kebahagiaan.